Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Siang hari ini kita kembali melanjutkan bacaan kita, bacaan dari Kitabullah. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya. Sebagaimana yang saya sering sampaikan, bahwa pengajian ini adalah hanya sekelumit saja, hanya setetes dari samudra ayat yang kita baca. Maka para jamaah sekalian, saudara-saudaraku, selamilah dan dalamilah apa yang sudah dibaca bersama pada majelis ini, dilanjutkan di rumah dan di tempat masing-masing. Boleh sendiri-sendiri dan lebih bagus apabila berjamaah. Baiklah, mari kita mulai. Kita lanjutkan pada ayat 29. Ikuti ya, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan Ibu, ayat ini adalah bagian berikutnya dari ta'dilul adillah, yaitu Allah menerangkan tentang rangkaian hal-hal yang menunjukkan bahwa
pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengajar kita, dan harus seperti itu memang Bapak-bapak. Kalau kita ingin berargumentasi terhadap sesuatu, itu harus argumentasinya dari segala sisi, supaya liyakuna tadlilu ajma', agar argumentasi itu menjadi solid, komprehensif. Jadi kalau di dalam ayat sebelum ini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, minggu yang lalu kita belajar, Allah sampaikan, gimana mungkin kalian kufur, lihat diri kalian itu. Jadi ini kepada penciptaan, kepada fisik manusia. Bagaimana manusia amwat, ma'dumi, dari mulai tidak ada ke akhir, lalu diadakan. Minggu kemarin kita bahas ada 5 tahapan. Tidak ada, menjadi hidup di dunia, thumma yumitu, lalu diwafatkan, thumma yuhyikum, lalu dibangkitkan di akhirat kelak. Kemudian setelah panjang prosesnya, thumma ilaihi turja'un, maka kemudian kepada Allah kalian semua, saya, anda, kita semua kembalikan, dengan masing-masing membawa sahifatul amal, yaitu catatan apapun yang kita lakukan di dunia. Jadi track record kita, rekam jejak kita dari A sampai Z, yang kita sembunyikan dari siapapun, yang orang tidak ada tahu sampai kita meninggal, itu semua akan terpampang, berjalan. Setelah itu, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Lalu ditambah lagi, kalau yang sebelumnya tadi kaifa takfurun, bicara tentang fisik manusia, bagaimana Allah dengan kemahakuasaannya lalu diciptakanlah kita yang penuh dengan kemampuan ini di dunia. Lalu ayat berikutnya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi, penciptaan langit dan bumi dan semua yang ada, sudah semakin lengkap lagi. Jadi dari kita mulai merenungkan bagaimana penciptaan manusia, lalu kemudian Allah kasih kita penjelasan penciptaan langit dan bumi dengan semua kompleksitasnya, bagaimana angkasa luar dengan galaksi-galaksi yang tidak terhitung banyaknya. Lalu ayat ini menjadi tambahan dari argumentasi. Apa esensi dari argumentasi ini? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh, dan ingatlah. Jadi idh itu seperti idza, ya, dia zat, menunjuk kepada waktu. Tapi idh itu biasanya menunjuk kepada yang sudah. Jadi kira-kira maknanya adalah wazkuru waqta, ingatlah saat ketika Tuhan berfirman, wa idh qala rabbuka, ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lil malaika, kepada para malaikat. Kita tahu malaikat itu salah satu makhluk Allah. Malaikat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala aqdarahum 'ala al-fahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih dia kemampuan untuk paham. Memang bukan akal namanya, alat untuk memahaminya malaikat itu bukan akal namanya, tapi Allah kasih pemahaman, kemampuan untuk memahami. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak sekali-sekali bermaksiat, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan mereka mengerjakan apa saja yang ditugaskan.
Tidak mungkin ada pelaksanaan tugas tanpa pemahaman. Jadi malaikat itu aqsadarahu 'alal fahm. Jadi manusia jangan sombong dan mengatakan bahwa manusia itu punya tingkat intelektualitas sendirian dibanding semua yang ada. Tidak. Malaikat itu aqsadarahumullah 'alal fahm. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan mereka untuk paham. Kemudian aftarahum 'ala fitrah, 'ala ta'ah. Yang kedua, pertama malaikat itu karakteristiknya dia punya tingkat pemahaman tinggi. Tingkat pemahaman yang sangat tinggi sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas yang kompleks, yang rumit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kedua, Allah aftarahum 'ala ta'ah. Allah fitrahkan mereka untuk taat. Ini bedanya dengan manusia. Kalau manusia itu mukhayyarun baina ta'ah wal maksiyah, mukhayyarun baina kufri wal iman. Dia ada punya kemampuan untuk memilih. Kalau malaikat aftarahum 'ala ta'ah, dikunci oleh Allah, dipaten, dia tidak memilih kecuali dia taat saja terus kepada Allah. Wa qadarahum 'ala tashri'i bi-ashya'in mukhtalifah. Yang ketiga, malaikat itu kata ulama, Allah kasih kemampuan untuk menyerupakan diri, membentuk dirinya dengan bentuk yang macam-macam. Kalau kita manusia hanya beginilah bentuk kita. Tidak bisa tiba-tiba saya jadi tembok muka saya, tiba-tiba bapak jadi seperti Dr. Jamal, tiba-tiba kita berubah jadi lampu, tidak bisa. Kalau malaikat itu diberikan kemampuan untuk tasyakkul bi asy'ari. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikatnya. Malaikat ini ismu jam'i, dia banyak. Kalau bentuk tunggal itu malakun. Apa firman Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah. Bapak-bapak, ungkapan Allah kepada para malaikat ini laisa ala wajhil masyhur. Ini pertama musbah. Bukan mau bermusyawarah, bukan mau tukar pikiran. Jadi gini nih malaikat, saya ini mau buat khalifah di bumi. Manusia aja saya mau jadikan khalifah. Kira-kira cocok atau tidak? Bukan begitu. Laisa ala wajhil masyhur. Ini bukan permusyawaratan. Tetapi kata para ulama, ini bukan permusyawaratan, tapi pada saat yang sama ini juga adalah didikan dari Allah kepada manusia untuk selalu bermusyawarah. Kira-kira makna dari sisi ini adalah kalau Allah Subhanahu wa taala saja yang punya hak prerogatif, yang maha tahu segalanya, yang ilmunya meliputi segala sesuatu yang telah diciptakan maupun yang akan diciptakan, itu masih menyampaikan kepada malaikat seakan-akan bermusyawarah dan meminta pendapat, seakan-akan padahal tidak. Maka di situ ada peringatan bagi kita. Apalagi Anda, saya, kita semua, teman-teman yang penuh dengan keterbatasan. Di balik tembok ini saja kita tidak tahu. Di bawah tangga itu saja kita tidak tahu apa yang sekarang sedang terjadi. Di belakang, di balik tembok ini, apa yang sedang terjadi. Pandangan kita terbatas, ilmu kita juga terbatas, pendengaran kita terbatas.
kita yang makhluk seperti ini keterbatasannya sangat pantas dan wajib untuk bermusyawarah. Jadi Allah tidak bermusyawarah dengan malaikat, tetapi redaksi seakan-akan pemberitahuan dan permusyawaratan ini adalah justru menjadi didikan kepada kita bahwa di dalam hal-hal penting, hal-hal yang besar harus musyawarah. Dan yang diajak bermusyawarah itu ada juga di sini gambarannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada para malaikat. Wal ibadul mukramun, yaitu orang-orang yang terpilih, yang mulia. Jadi kalau mau bermusyawarah itu jangan dengan sembarang orang. Kalau mau bermusyawarah hal-hal penting, tanyalah kepada orang yang berilmu. Kumpulkanlah orang-orang yang punya kebijaksanaan, dia punya pengalaman. Tidak mesti harus orang punya jabatan, tapi yang penting dia baik, dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan, dia punya kearifan. Kumpulkan, ajak bicara. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu bahasa sederhananya may yakhluqu ghayrahu wa yanubu manahu, yaitu orang yang menggantikan yang lain dan menempati tempatnya yang lain itu. Pengganti itu khalifah. Mengapa bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, fungsi dari manusia ini disebut sebagai khalifah? Untuk pertama dan yang paling penting, mengapa tugas kepemimpinan manusia di dunia ini disebut sebagai khalifah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan inni ja'ilun fil ardi za'iman, inni ja'ilun fil ardi qaidan, inni ja'ilun fil ardi sultanan? Khalifah untuk menunjukkan dan mengingatkan kepada manusia bahwa kepemimpinannya itu adalah mandat dari Allah. Jadi dia nyambung kepada Allah. Dia tidak berdiri sendiri. Tidak bisa manusia mengatakan kepada orang lain atau manusia membanggakan diri kepada makhluk yang lain, kami ini adalah pemimpin-pemimpin di dunia yang telah diberikan kepemimpinan oleh Allah, sehingga kami bisa memimpin dengan cara apa saja. Tidak. Engkau adalah khalifah. Khalifah itu mengganti, mandataris. Jadi sudah ada blueprintnya, sudah ada garis-garis besarnya, sudah ada pedomannya, sudah ada tuntunannya. Itulah yang disebut dengan syariatullah al-kauniyah dan syariatullah al-makhlukah, yaitu hukum-hukum Allah yang ditetapkan di bumi ini, sunnatullah yang ada di seluruh dunia, di bumi jagat raya ini, dan juga apa yang tertulis dalam kitab-kitab suci. Itu blueprintnya. Jadi tidak bisa seorang mengatakan, wah kita ini manusia diberi keistimewaan oleh Allah untuk mengelola alam raya ini, yuk kita kelola bagaimanapun caranya, yang penting untuk. Tidak bisa. Anda khalifah, Anda itu mandataris, Anda itu mendapat penugasan. Ada tuntunannya, ada aturannya. Itu makanya kata ulama yang paling penting dari memahami kata khalifah ini, bahwa kepemimpinan manusia itu adalah mustamaddah, yaitu bersumber dari apa yang Allah berikan. Jadi tidak dari dirinya sendiri, karena kehebatannya tidak. Kalau hebat-hebatan kita ini jauh lah dibanding makhluk Allah yang lain. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Kemudian malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha, apakah kau mau menjadikan di bumi itu man yufsidu fiha, yaitu mereka yang suka merusak, wa yasfiku ad-dima', dan menumpahkan darah. Apa yang begitu mau diberikan tugas sebagai pemimpin? Ini gimana nih? Malaikat protes malaikat?
bukan protes. Kata ulama, laisa ala wajhil i'tirad wala ala wajhil hasad. Jadi ungkapan malaikat ini bukan karena dia protes, bukan seperti orang yang membantah ungkapan orang lain. Nggak bisa Pak, mau begini enggak, mau kami begini-gini, bukan itu. Laisa ala wajhil i'tirad, sama sekali malaikat tidak membantah ungkapan Allah. Wala ala wajhil hasad, juga bukan karena dia iri kepada manusia. Tapi ungkapan ini kata para ulama adalah listiksyafil hikmah. Jadi cuma nanya, ini kira-kira hikmahnya apa? Model manusia ini pertama yufsidu, suka merusak. Benar kan? Masjid Islam terbagus-bagus. Kasih toilet bagus-bagus, dikotori. Kasih karpet bagus, kadang-kadang sering di dalam beberapa majelis, begitu pulang dia datang duduk di karpet yang bersih, begitu dia tinggalkan macam-macam, ada potongan kukunya dia, ada macam-macam, potong, bersihkan lagi. Maka malaikat bertanya, bukan protes pertamanya, ini perlu betul supaya jangan salah kita. Ini bukan protes. Nanti ada yang mengatakan, kan boleh kita protes Allah, malaikat protes Allah. Laisa ala wajhil i'tirad, bukan protes. Wala ala wajhil hasad, juga bukan karena dengki. Bukan seperti kita kalau lihat orang dapat nikmat, dapat penugasan lebih, kita sakit hatinya. Ya, seperti kata Ustaz, dokter tidak senang melihat orang susah melihat orang senang melihat orang susah. Malaikat tidak seperti itu. Cuma istiksyaful hikmah, mau tahu hikmahnya apa. Ataya'lu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Pertanyaannya adalah, apakah malaikat mengungkapkan ini karena sebelumnya ada manusia sebelum Adam, sehingga dia bisa menilai manusia? Kan ada manusia pertama. Lalu bagaimana kok malaikat mengatakan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Bagaimana mungkin? Ya Allah, kira-kira apa hikmahnya engkau menjadikan di dunia sebagai khalifah itu makhluk yang suka merusak dan menumpahkan darah? Bagaimana nih memahaminya? Kan ada manusia pertama. Lalu bagaimana malaikat bisa sampai pada kesimpulan itu? Nah, kata ulama, pertama bi'ilmin khos. Jadi ada semacam ilmu dari Allah kepada para malaikat tentang masa depan dunia ini, bahwa manusia itu nanti ketika di dunia dia banyak melakukan pengerusakan dan bahkan saling menumpahkan darah. Jadi ada ilmu khusus dikasih oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Dari situ ada kepahaman malaikat. Oh, begini modelnya khalifah itu. Makanya lu nanya, kalau begitu modelnya ya Allah, sebagaimana yang Engkau berikan kami ilmunya akan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, lalu kira-kira hikmahnya apa? Kalau memang makhluk kayak begitu dijadikan khalifah, itu hikmahnya apa? Yang kedua, kata para ulama, malaikat sampai pada kesimpulan itu karena tahu materi penciptaan manusia min hama'in masnun. Manusia ini kan Nabi Adam khususnya ya. Kalau kita ini kan diciptakan dari perjumpaan antara sel telur dengan sperma. Tapi kalau Nabi Adam alaihissalam min turab min hama'in masnun, yaitu dari tanah lempung, tanah liat, sol-solin kal fakhor, seperti tembikar yang dipanaskan. Jadi dari penciptaan, dari bahan diciptakannya Adam ini, malaikat merasa punya firasat itu bahwa ini bahannya, ini bahan tanah, ya, tembikar, tanah, ini tanah ini. Dari tanah itu tanah liat. Ini model-modelnya kalau dari tanah ini suka kelain nanti. Ini model buat dari tanah ini pasti suka ribut ya.
dibuat dari tanah lepung, tembikar yang seperti dipanaskan kalau solid kalau seperti tembikar itu. Jadi banyak mulak itu. Karena dia dibentuk, jadilah dia apa tuh? Gerabah. Nah, ini kalau manusia dari gerabah ini modelnya makhluk dari gerabah. Sama bahannya. Kalau malaikat kan min nur, dari cahaya. Jadi dia punya firasat. Ini kayaknya Kualitas bahannya. Nah, kemudian Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian semua tidak ketahui. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui al-maslahatur rajihah, yaitu kepentingan yang lebih besar dari manusia itu dijadikan sebagai khalifah. Memang ada ekses-eksesnya, memang ada kelakuan-kelakuan manusia yang tidak karuan-karuan, bahkan bersekutukan, bahkan juga ingkar kepada Allah Ta'ala. Tapi ada maslahatur rajih, ada kemaslahatan dari manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa manusia diciptakan Adam itu dari tanah lembu itu, tetapi dari keturunan-keturunan itu akan ada nabi, rasul, orang-orang soleh, orang-orang zuhud, para ulama, orang-orang yang terpilih, orang yang cinta kebaikan dan segala macam yang hebat-hebat. Jadi di balik kekurangan manusia itu ada hal-hal yang membuatnya pantas. Alhamdulillah. Bagaimana sayangnya Allah sama kita ya. Coba kalau dibalik posisinya, kita seperti posisi kambing, ayam, tiap hari raya Idul Adha itu Oh sembunyi tidak tahu tempat. ayam juga kasihan. Ayam apapun namanya, mau ayam petelur, ayam potong, ayam kampung, ujungnya ya, teliwak pak. Kecuali yang sakit dan yang mati bangkai. Tapi itulah alhamdulillah. Jadi Allah sayang sama kita, maka dijadikanlah sebagai khalifah. Khalifah itu mengganti. Perannya itu kata para ulama, pertama imaratul ardh, kelola bumi, kelola. Yang kedua siasatun nas, bangun kehidupan sosial yang tertata. Ada pengaturan-pengaturan. Maka terciptalah ada negara-negara, ada bangsa-bangsa, kemudian ada kalau dalam satu bangsa itu ada tingkatan-tingkatan pemerintahan, ada kantor-kantor, macam-macam. Itu bagian dari kekhalifahan. Siasatun nas. Yang ketiga takmilun nufusi. Menjadi khalifah itu juga adalah pada saat yang sama adalah mendidik jiwa. Jadi ada proses pendidikan. Bagaimana menjaga akhlak kita, membangun akhlak yang baik, menjaga kesabaran kita, membangun nilai kejujuran pada diri kita, membangun nilai profesionalitas. Kalau ada janji tunaikan, kalau ada tugas laksanakan, kalau ada amanah tunaikan kepada yang berhak. Imaratul ardh, siasatun nas, kemudian takmilun nufus. Yang keempat, ijra' ahkamillah. Yang keempat itu menunaikan hukum-hukum Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata," rame-rame kita ke masjid. Itu bagian dari ijra' ahkamillah. Kita menunaikan perintah Allah. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga kita, hubungan suami istri. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan pewarisan harta dari orang tua kepada anak, hak dari masing-masing. Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang 1/2, yang 1/3, yang 1/4, yang 1/6, yang 1/8, yang jadi asobah. Tunaikan sesuai. Itu fungsi kehajian. Jadi harus diingat bahwa
Fungsi kekhalifahan tidak hanya membangun dunia. Jangan kita reduksi kekhalifahan itu dengan mengatakan yang namanya khalifah itu kita bangun dunia ini, pokoknya kita bangun jalan, bangun jembatan, buat rumah sakit, buat pasar supaya hidup kita sejahtera. Tidak hanya itu. Pertama imaratul ardh, yang kedua siasatun nas, membangun kehidupan sosial yang baik. Yang ketiga takmilun nufus, yaitu mendidik jiwa kita secara individual maupun secara kolektif. Dan yang keempat ijra ahkamillah, yaitu menunaikan perintah-perintah sesuai dengan kewenangan dan fungsi kita masing-masing. Hukum keluarga misalnya, kita sebagai suami terhadap istri kita nasihat. Istri kita, istri orang serahkan suami. Jangan nasihati istri orang, marah-marah sama istri orang. Sesuai. Karena kata ulama itu ada saat di mana nahi munkar itu menjadi haram. Kapan nahi munkar itu menjadi haram? Pertama, apabila yang melaksanakan nahi munkar itu tidak tahu mana yang ma'ruf dan yang munkar. Dia tahu bis bagus, bis lebih. Kalau orang yang tidak tahu mana yang baik dan mana tidak baik lalu diserahi tugas untuk menegakkan nahi munkar, kacau balau dirinya. Bisa jadi dia melarang sesuatu yang baik, bisa jadi dia membolehkan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, kalau nahi munkar itu membawa mudarat yang lebih besar. Dulu banyak cerita, kisah para ulama. Termasuk ada seorang ulama yang disebut dengan Syekhul Islam, ada imam namanya Ibnu Taimiyah. Beliau tinggal di Damaskus. Pada saat beliau di Damaskus itu, saat itu Damaskus diserbu oleh orang Tatar. Serbu, kuasai Damaskus. Pasukan Tatar yang non Muslim itu kemudian menjarah, lalu mereka minum-minuman keras di tengah jalan. Kata murid Ibnu Taimiyah, "Syekh, masa kita diamkan? Ini minum-minuman keras depan kita ini nggak boleh. Kita harus nahi munkar." Apa kata Ibnu Taimiyah? Jangan, biarin aja. Kalau kita larang mereka minum minuman keras, mereka akan beralih kepada maksiat yang lebih besar. Bisa jadi mereka memperkosa anak-anak kita. Bisa jadi mereka akan merampas dan menjarah rumah-rumah orang Islam. Biarkan saja, minum saja. Kalau kemudaratan itu kita cegah, lalu hampir pasti sangat kuat kemungkinan akan hadir kemudaratan yang lebih besar. Itu satu contoh yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Boleh ada penjelasan berikut. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Ini al-asma. Yang namanya nama-nama itu kan pasti ada yang dinamakan. Misalnya Zainul Majdi, siapa Zainul Majdi itu? Ya itu orang itu. Dr. Jamal, ini dia orang depan. Jadi Dr. Jamal itu adalah nama, orangnya itu musamma, ismun musamma, nama dan yang dinamakan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam alaihissalam semua nama-nama. Dan bahkan kata para ulama, nama di sini tidak terbatas hanya nama sebagai atribut sesuatu, tetapi ma'aniha wa sifatiha, lengkap juga dengan esensi-esensinya dan karakter-karakter dari sesuatu itu. Misalnya air. Kalau bahasa Indonesia air, itu bisa sebut kata air, tergambar di pikiran kita itu air. Tergambar tak? Air. Ada nggak begitu disebut kata air tergambar baja? Ada nggak? Air, begitu sebut air tergambar air. Lalu pada saat yang sama ketika menyebut air itu, kita juga tergambar karakteristiknya. Apa karakteristiknya? Dia adalah benda cairan.
yang bisa mengalir dari atas ke bawah, dia mengalir, tidak mungkin dari bawah ke atas kecuali kalau disedot. Kemudian dia itu punya berat jenis yang lebih rendah dari misalnya bensin atau apa ya. Jadi ada karakter-karakter. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar nama saja. Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menciptakan pohon di surga kemudian beritahu kepada Nabi Adam, "Adam, itu namanya pohon." Nah, begitu. Tapi disebut diberikan ilmu, allama, diilhamkan. Langsung seketika diilhamkan kepada Adam alaihissalam yang itu namanya pohon, karakteristiknya itu ini, sifatnya itu, diilhamkan kepada Adam alaihissalam. Alhamdulillah. Kullaha, semua. Tsumma 'aradahu, kemudian ditanya kepada malaikat. Aradahu ini menunjuk kepada yang berakal. Kenapa sebelumnya wa 'allama Adam al-asma' kullaha, lalu kemudian aradahu? Karena sebagian dari nama-nama yang diajarkan kepada Adam oleh Allah itu adalah makhluk hidup. Dan di surga itu segala macam yang terbaik. Allah alam apa saja. Ada makhluk hidup, mungkin hewan, apa segala macam. Itu semua seketika Allah ilhamkan langsung masuk dan dipahami oleh Adam. Namanya, karakternya, sifatnya, cirinya. Lalu ditanya malaikat. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Malaikat, sekarang beritahu saya nama dari benda-benda ini. Ujian. Diuji. Malaikat tidak tahu kapan Adam diajarkan. Kan Allah tidak beritahu kepada malaikat. Malaikat, saya mau ajar Adam dulu ya. Seketika dalam proses yang kita tidak tahu seperti apa, Allah ilhamkan kepada Adam karena kasih sayang, diberitahu nama, semua ciri segala macam. Lalu kemudian segera setelah itu bertanya malaikat. Ambiuni bi asma'i in kuntum shadiqin. Kalau kalian memang benar sesuai dengan apa yang kalian yakini, bahwa tidak ada yang lebih daripada kalian, bahwa kalian itu walaupun tidak secara eksplisit tetapi seakan-akan menyampaikan kepadaku bahwa kalianlah yang paling hebat, bahwa kalian ini makhluk istimewa, tidak ada yang melebihi kalian dari sisi ilmu dan segala macam. Kalau memang demikian, ambil tahu saya. Ya tentu saja malaikat tidak bisa karena kan tidak diberitahu oleh Allah. Qalu subhanaka. Maka mereka kemudian mengatakan subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Ini kata subhanaka. Ini seperti yang di atas tadi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi memang malaikat itu selalu bertasbih. Apa beda antara tasbih dan takdis? Nah, kalau di sini kan di atas wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa ya Allah? Kami ingin tahu apa sebabnya, apa hikmahnya Kau jadikan khalifah itu makhluk yang suka merusak, suka menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih dan mengagungkan-Mu. Apa beda antara tasbih dan takdis? Kata ulama, tasbih itu adalah nafyu ma la yaliq, mensucikan Allah dari semua yang tidak pantas. Sedangkan takdis adalah itsbatu ma yaliq, menetapkan kepada Allah segala hal yang cocok dan pantas. Jadi yang tidak pantas dari Allah itu sifat kekurangan, sifat segala macam, dibersihkan, disucikan. Setelah itu takdis. Takdis adalah menetapkan segala sesuatu yang pantas. Engkau ya Allah Maha mengetahui, Engkau ya Allah Maha agung, Engkau ya Allah Maha mulia, Engkau ya Allah Maha sempurna semua. Ini juga ada makna proses pendidikan seperti jiwa manusia. Karena jiwa manusia ini, Bapak-bapak, jiwa kita itu seperti satu wadah, kata ulama. Kalau Anda ingin mengisi wadah itu dengan yang baik, maka kosongkan dari yang tidak baik. Itu dalam ilmu tasawuf disebut dengan
tahliyatu ba'da takhliyah, mengisi setelah mengosongkan. Tidak mungkin dan tidak akan baik kalau wadah itu di dalam situ ada spiritus misalnya. Ada spiritus, ada kemudian ada air raksa, ada apalagi racun, kemudian kita kasih di air zam-zam tanpa membersihkannya terlebih dahulu, bercampur, bahaya. Jadi wadah harus dibersihkan. Proses pembersihan itulah yang sering lebih berat daripada menghiasi diri kita. Karena membersihkan diri itu berat karena sering yang kita bersihkan itu adalah hal-hal yang menyangkut ego kita. Takabur, hasad, ujub, sancakat kuneh. Orang jarang marah kalau dibilang bapak itu pintar sekali ya. Tapi kalau dibilang bapak itu bodoh sekali ya. Marah enggak? Lebih senang dibilang apa? Bapak pintar apa bapak bodoh? Bapak pintar. Bapak pintar. Memang tidak mudah. Itu sebabnya kalau para ulama, salah satu di antara jalan untuk membersihkan diri, kata para ulama, itu adalah saat Anda duduk mengajar, pandanglah semua dan yakinkan pada diri Anda bahwa Anda adalah orang yang paling bodoh di majelis. Itu jalan kita untuk menundukkan ego kita. Jangan sekali-sekali menganggap diri Anda karena Anda mengajar maka Anda pasti orang yang paling pandai. Begitu Anda duduk di kursi, tanamkan, yakinkan bahwa Anda adalah orang yang paling hina dan paling bodoh di majelis. Itu sebabnya Imam Malik ditanya 42 pertanyaan, 36 dia tidak jawab. Hanya 6 dia jawab. Dia tidak gengsi, dibilang gimana Ustaz udah banyak karena bisa dia jawab. Kalau sebagian kita kan sekarang ini, mohon maaf, entah saya, entah kita semua setengah tahu pun karena kita jawab. Malu dibilang Ustaz tidak mengerti, Ustaz wallahu a'lam. Sebenarnya satu Ustaz wallahu a'lam. Karena tidak bisa jawab. Jarang. Ada pertanyaan apapun, samper saja jawab. Jawab saja, jin ibrit apa jawab saja. Oh, kalau Imam Malik, para ulama dulu 42 pertanyaan hanya 6 yang dia jawab. 36-nya dia bilang wallahu a'lam. Karena kata Rasul, ajra'ukum 'alal hudyah, ajra'ukum 'alan nar. Yang paling berani berfatwa berarti dia wanit masuk api neraka. Maka berfatwa itu hati-hati. Ya. Itu sebabnya sebagian ulama dulu lebih memilih cambuk punggungnya oleh khalifah daripada dia menerima tugas sebagai qadhi, sebagai hakim. Tak berani. Takut. Sekarang mau jadi itu pakai nyogok. Ulama disuruh, dibujuk, bahkan terancam kalau tidak terima jabatan ini Pak, saya siksa, saya penjara. Penjarain aja nggak apa. Kalau sekarang, jabatan-jabatan bahaya itu dia berani nyogok, berani dia nyogok. Bagaimana mungkin sesuatu yang diperoleh dengan menyogok akan mendatangkan keberkahan? Pikir. Bagaimana mungkin kita memulai sesuatu dengan seburuk-buruk yang kita mulai, lalu kita berharap keberkahan dan pertolongan dari Allah? Tidak mungkin. Nah itulah kita semua sama-sama. Perlu kita koreksi ini. Jadi tasbih adalah nafyu ma la yanfa, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas. Takdis adalah isbat ma la yanfa,
Ibarat kita kalau ingin menghiasi diri kita dengan, di sini makanya disebutnya tasbih dulu baru taklis, bersihin dulu baru isi, sucikan dulu baru hias. Kalau kita ingin kita jadi orang baik, maka langkah pertama kita adalah menginventarisir sifat buruk kita, lalu kita buang, berjuang. Kalau hari ini misalnya setiap jam kita ta'ajub kepada diri kita, setiap jam kita sombong, kurangi paling tidak sekali sehari sombongnya. Tidak bisa sekali sehari sombong, kurangi sekali seminggu sombong. Sama seperti misalnya sekarang kita marah tiap hari, kurangilah. Kalaupun tidak bisa hilang sepenuhnya marah itu, kurangilah seminggu sekali. Misalnya tetapkan setiap hari Ahad saya marah, saya tidak marah. Itu bagian dari akhliyah. Ya, jadi harus kita atur. Kita atur. Kebersihan, bersih. Dan itu memang tidak gampang. Itu berat, berat. 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 Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka kemudian mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini memang malaikat itu beda dengan kita. Malaikat itu begitu ditegur, dia mengerti langsung. Dan kemengertiannya itu dia tunjukkan dengan statement yang menunjukkan bahwa dia sudah sadar. Coba. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, beritahu aku nama-nama dari itu, semua zat-zat itu, kalau engkau benar bahwa engkau adalah makhluk yang paling berilmu dan segala macam, beritahu aku. Jawaban malaikat apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Masyaallah. Malaikat tidak mengatakan la ilma lana bitilkal musammayat. Kami tidak punya pengetahuan tentang benda-benda nama-namanya itu ya Allah. Malaikat tidak mengatakan itu, tapi malaikat mengatakan kami tidak punya ilmu kecuali yang Kau ajarkan. Padahal kalau malaikat mengatakan, kan tanya sama Allah ya, malaikat beritahu saya apa nama dari benda-benda ini. Cukup malaikat mengatakan kami tidak tahu nama benda-benda itu ya Allah. Kan nama-nama benda yang ditanya. Tapi apa kata malaikat? Kami tidak tahu apa-apa selain yang Engkau ajarkan. Itu adab malaikat. Jadi malaikat itu perlu disentil sedikit langsung dia sadar. Terus seperti ungkapan ulama, al-'abdu yuqra'u bil 'asha wal hurru takfihi isyarat. Orang merdeka cukup dengan isyarat mata sudah mengerti. Orang yang jiwanya budak itu perlu pakai tongkat dipukul berlipat. Sayangnya kita manusia ini banyak yang perlu dipukul dulu. Isyarat-isyarat lewat saja tidak paham. Al-'abdu yuqra'u bil 'asha. Mental bukan mental pemenang, bukan mental orang yang baik, bukan mental yang unggul. Yuqra'u bil 'asha. Perlu tongkat baru dia paham. Baru dia tahu. Wal hurru takdir isyarat. Kalau orang jiwanya merdeka, ada kecerdasan, cukup isyarat. Body language. Nah, saya ada murid sebuah guru. Gurunya jalan, terus tiba-tiba gurunya begini. Lalu beralih ke jalan yang lain. Murid yang tidak paham, karena tidak dilarang oleh gurunya lewat jalan itu, dia lewat saja. Untuk yang begini memang tidak mungkin dia tidak menjauhi jalan itu kecuali tidak boleh lewat, baru dia ngerti. Tapi kalau murid yang paham, gurunya beralih dan tidak melewati jalan yang itu, dia tahu ada sesuatu, dia ikut beralih. Malaikat seperti itu. Jadi begitu dia tahu mengeh bahasa apa bahasa Indonesia mengeh? Bahasa Sunda, bahasa di mana kata mengeh bahasa? Mengeh itu cerdas, nangkap cepat paham. Cepat paham. Ya.
itu ngerti. Loading. Apa bahasa bojanya? Tahu sih. Itu Tiara kayak bojo. Gimana ya orang bojo? Nggak ada. Cepet paham. Nggak perlu dia harus bolak-balik, kita berusaha untuk kita berdialog. Cukup sedikit, bahkan tanpa ucapan pun sekedar Rasulullah SAW tidak perlu berteriak-teriak, cukup dia buang muka saja ketika ditanya sudah tahu bahwa dia tidak berkenan dengan pertanyaan itu. Ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya dapat ditanya. Ulang lagi, ya Rasulullah, saya ingin kaya lagi, saya supaya ditanya. Ya Rasulullah, uang secukupnya. Qalilun adi syukrahu khairun min katsirin la tuhibu. Ingat, yang sedikit tapi bisa kau syukur lebih banyak daripada yang banyak tapi tidak bisa kau pikul kewajiban. Tapi masih juga, ya Rasulullah. Ada yang begitu. Tapi ya namanya Rasulullah ya, sama saya dipaksain begitu ya, ini bilang ke tangan. Ya Allah, berikan dia uang banyak. Betul banyak uangnya. Tapi berhenti dia sholat. Berhenti dia sholat di masjid. Sibuk dia urus kambingnya di tengah padang. Sibuk urus ontanya. Kalau saja dia menangkap isyarat ketika dia minta dan Rasul memalingkan wajah, dia tidak akan dapat kesulitan. Allahu a'lam. Qala alam aqul lakum qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tak ada sedikit pun, la nafyu jinsin, la ilma lana, tidak ada sedikit pun, setetes ilmu pun, secarik ilmu yang kami miliki illa ma'alamna, kecuali apa yang Kau ajarkan. Inilah cerdasan malaikat. Insya Allah. Dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh pernah cerita, guru pendiri Nahdlatul Ulama cerita, beliau dulu punya murid namanya Tuan Guru Haji, Tuan Guru Najamuddin Kalibraya. Beliau mendidik, mengajar muridnya ini ilmu tasawuf, belajar di Loteng. Karena memang ilmu tasawuf itu tidak bisa dipahami hanya dengan sekedar yang tersirat, yang tersurat, tapi ada makna-maknanya. Maka belajar di Loteng, dia perlu persiapan untuk paham istilah. Kata Maulana Syekh waktu itu, Tuan Guru Najamuddin itu mengeluh karena begitu kita membahas, kata beliau, tentang adab seorang murid kepada guru, sedang kita bahas, kata beliau, pelan-pelan Tuan Guru Najamuddin itu di depan saya, kata Maulana Syekh, melepas, menarik sijadah yang menjadi alas duduknya, pelan-pelan dia buang sijadah itu ke belakang. Apa artinya? Tuan Guru Najamuddin memahami bahwa guru ini pakai sijadah alasnya. Kalau saya pakai sijadah juga, ini rasa-rasanya isyarat seakan-akan saya menyamakan diri dengan guru saya. Maka pelan-pelan dia tarik, dia buang sijadah. Itu murid. Dari situ keberkahan. Ada cerita tentang dua orang belajar ilmu yang sama, kitabnya sama, gurunya juga sama. Yang satu menjadi ulama besar, yang satu jangankan menjadi ulama besar, satu orang pun datang kepada dia berguru tidak ada. Apa sebabnya? Ternyata yang satu itu kitabnya sama, gurunya juga sama. Tiap kali dia pergi ke gurunya, dia pergi dan hadir dalam keadaan mutawaddi,
Ketika dia pulang dari majelis gurunya, dia mengulangi bacaan di rumahnya, di kosnya atau di asramanya, dia selalu menghadap kiblat. Dia awali dan diakhiri dengan doa untuk gurunya. Yang satu ya cuek aja, sudah ngaji-ngaji, hatam-hatam juga. Tapi adab dia tidak pedulikan. Nah ini bagian-bagian yang bapak-bapak, saudara-saudara yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita berproses. Makanya tidak ada cerita kalau dalam pendidikan Islam itu murid misalnya ngadukan gurunya ke polisi. Baru dibentak sedikit melanggar HAM, perbuatan tidak menyenangkan KUHP, penjara gurunya gara-gara bentak sedikit. Kalau kata Imam Ali, ana abdu man 'allamani harfa. Atau dalam yang lain, man 'allamani harfan kuntu lahu abdan. Siapa orang yang mengajarkan aku satu huruf, aku sanggup menjadi budaknya. Aku budaknya. Itu penghargaan. Jangan dipahami secara letterlek, tapi itulah penghargaan. Karena guru itu adalah penerus pada Nabi dan Rasul. Guru-guru kita di SD, SMP, SMA kita muliakan. Di situ keberkahan hidup. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau, ya Allah. Ini malaikat berbeda banyak kita. Gak cukup dia mengatakan la ilma lana illa ma'alamtana. Tambahi lagi innaka antal alimul hakim. Di sini ada muakkidat. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah. Tambahin anta lagi, sesungguhnya engkau ya Allah. Al-Alim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Kalau bahasa kita bukan hanya yang hilang, tapi Anda guruku tahu. Itu guru, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nah, jadi ini tiga ayat untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak-bapak, saudara, 3 ayat ini mengajarkan kita beberapa nilai pendidikan. Pertama, yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Yang kedua, kemuliaan yang kita terima di dunia ini adalah kemuliaan yang sumbernya dari Allah dan tersambung kepada nilai-nilai yang baik, yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tugas kita sebagai manusia sebagai khalifah yang mencakup imaratul ardh, memakmurkan bumi, siyasatun nas, membangun kehidupan sosial yang baik, takmirun nufus, yaitu meningkatkan dan menyempurnakan akhlak kita secara individual maupun kolektif, ataupun ijra'ul ahkam, mengamalkan dan melaksanakan perintah-perintah Allah, baik di dalam ranah ibadah makhluk maupun di dalam ranah-ranah sosial, sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan fungsi, sesuai dengan kemampuan kita. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bermusyawarah. Allah saja yang Maha tahu itu seakan-akan bermusyawarah dengan para malaikat. Kemudian yang ketiga, Allah juga di dalam rangkaian ayat ini mengajarkan kita untuk taroyus. Taroyus itu jangan menangkap sesuatu, merespon sesuatu itu seketika tanpa berpikir panjang, tapi renungkan sesuatu itu. Sebagaimana manusia ditunjuk sebagai khalifah oleh Allah, menimbulkan keheranan dari malaikat. Kemudian mereka bertanya, kalau saja malaikat memberikan ruang sedikit saja, waktu sedikit saja untuk merenungkan keputusan Allah, maka tidak akan ada pengakuan bersalah inilah ya. Subhanakallah itu tidak akan keluar ya. Kalau saja sebentar. Tapi sebagaimana kita manusia juga sangat reaktif. Ada kejadian begini kita ribut,
Coba pikirkan dulu. Pikirkan yang paling maslahat. Tidak selalu suara itu lebih baik daripada diam. Kadang-kala ada saat di mana diam itu lebih baik dibanding bersuara. Tidak selalu teriakan itu lebih baik dari suara yang halus. Bahkan lebih sering suara yang halus itu menunaikan sesuatu yang tidak bisa ditunaikan oleh suara yang keras dan kasar. Jadi ini mengajarkan kita untuk tarayus. Kemudian yang keempat, di dalam rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita pada potensi yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Maka mari kita jalani hidup ini dengan optimis. Jangan usah mengeluh. Masa makhluk anak cucu Adam yang sampai membuat malaikat bertanya-tanya, istilahnya sampai malaikat pun kagum. Masa anak cucu Adam yang diberikan oleh Allah keistimewaan luar biasa menjadi khalifah, kok isinya mengeluh? Janganlah. Ayat ini, rangkaian ayat ini harus menumbuhkan optimisme bagi kita untuk segala sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Bapak-bapak saudara, itu sebagian kecil dari kandungan dari ayat-ayat yang ada di dalam 30, 31 dan 32 surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala